Sobat Daring. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan kelas 3B. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Wafa Haniati Zahra, yang kedua Farha Sukmadewi, dan yang ketiga Ayu Denisa Wangsa Putri. Kali ini kami akan membahas Sistem Informasi Kesehatan Keluarga Berencana. Terdapat 4 subbab yang akan kami bahas dalam materi kali ini. Yang pertama, input, proses, dan output SIK-KB. Yang kedua, aplikasi SIK-KB. Yang ketiga, perkembangan SIK-KB di Indonesia. Dan yang terakhir, perkembangan SIK-KB di negara lain. Langsung aja kita mulai ke video pembahasannya yuk. Baik teman-teman, kali ini saya Farha Sukmadewi dengan NIM 19107-13013 akan menjelaskan subbab pertama dari materi kelompok kami, yaitu input, proses, dan output SIK-KB. Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas merupakan pusat layanan kesehatan umum atau masyarakat milik pemerintah dan juga sebagai pusat layanan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana. Sesuai dengan tujuan program pengelolaan program KB, pada prinsipnya bertujuan memantapkan dan meningkatkan jangkauan serta mutu pelayanan KB secara efektif dan efisien. Selanjutnya, yang pertama itu ada input. Apa sih pengertian dari input? Input itu merupakan suatu proses yang melakukan analisis serta pemeriksaan terhadap data yang didapat oleh pihak terpercaya yang selanjutnya data tersebut diserahkan kepada pihak yang dituju atau yang bersangkutan. Dalam tahap input ini digunakan sebuah aplikasi yaitu pemutakhiran data keluarga atau MDK yang digunakan untuk melakukan perekaman dan pengolahan formulir pemutakhiran data keluarga menjadi basis data keluarga. Formulir MDK mencatat secara lengkap data keluarga yang meliputi informasi tentang kependudukan, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera, serta tahapan keluarga sejahtera melalui kegiatan pendataan keluarga di seluruh tingkatan wilayah di Indonesia. Input data ini dilakukan dan dikelola oleh petugas-petugas jajaran BKKBN di setiap tingkatan wilayah, yaitu yang pertama ada Direktorat Pelaporan dan Statistik, yang kedua bidang data dan informasi perwakilan BKKBN Provinsi, yang ketiga unit kerja pengelola data dan informasi pada PPKBD Kabupaten atau Kota, dan yang terakhir pengendali PLKB atau petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang di tingkat kecamatan. Data input ini mencakup 3 hal. Yang pertama itu ada data tenaga. Antara lain terdiri dari data tenaga pegawai, tenaga program, serta tenaga lapangan. Yang kedua ada data sarana. Mencakup sarana perkantoran, sarana kendaraan, dan sarana pelayanan KB, seperti rumah sakit atau RS, klinik KB, dokter praktek swasta, bidan praktek swasta, dan lain-lain. Dan yang terakhir terdapat data dana, yaitu baik yang bersumber dari pemerintah, yaitu APBD atau APBN, dan termasuk di dalamnya bantuan luar negeri maupun dana yang bersumber dari masyarakat. Selanjutnya, proses. Dalam proses ini meliputi pengumpulan, pemrosesan, analisis, pengecekan kualitas data, serta feedback. Dalam pengumpulan data, selain dilaksanakan secara komputerisasi melalui koneksi jaringan internet online, juga masih dilaksanakan secara manual. Pengumpulan data secara online dilakukan untuk melaporkan semua kegiatan yang berhubungan dengan data pelayanan yang berkaitan dengan program KB.
Data proses itu lanjutannya telah meliputi data tentang kegiatan program. Secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama terdapat data yang berkaitan dengan pembantu pembina KB, desa atau PPKBD, dan subpembantu pembina KB desa atau sub PPKBD. Klinik KB dan hasil pendataan keluarga. Yang kedua itu ada data proses pendukung seperti kegiatan pendidikan dan pelatihan atau diklat, pegawai dan tenaga lapangan. Selanjutnya ada output. Apa sih output itu? Jadi, output itu merupakan salah satu elemen sistem setelah dilakukan kegiatan pemrosesan data yang menghasilkan keluaran berupa informasi atau laporan yang dibutuhkan pada sistem informasi evaluasi program keluarga berencana. Nah, di output ini biasanya meliputi penggunaan dan penyebaran informasi. Output dari sistem informasi program KB yaitu berupa dokumen yang telah terdiri dari laporan program KB di tingkat puskesmas, kabupaten, dan provinsi. Juga terdapat buku register kohort KB, PWSKB, serta formulir pencatatan hasil layanan KB di tingkat puskesmas, kabupaten, dan provinsi yang meliputi data hasil program berupa jumlah pasangan usia subur atau PUS, dan perkiraan permintaan masyarakat terhadap alat kontrasepsi. Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Keluarga Berencana. Pencatatan dan pelaporan program keluarga berencana di tingkat puskesmas merupakan sumber data terpenting bagi program keluarga berencana. Pencatatan dan pelaporan program keluarga berencana di tingkat puskesmas mencatat hasil pendataan serta hasil pelayanan program keluarga berencana di wilayah puskesmas dan jaringannya. Adapun alur pencatatan dan pelaporan sistem informasi kesehatan keluarga berencana adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagian pendaftaran melakukan input data identitas keluarga berencana, dan kemudian sistem akan mencetak kartu anggota bagi pasien program keluarga berencana. Lalu selanjutnya, pengelola data keluarga berencana menerima informasi data peserta keluarga berencana. Dan selanjutnya, penanggung jawab melakukan input data kunjungan keluarga berencana dan data pelayanan keluarga berencana. Dan yang terakhir adalah sistem mencetak laporan bulanan terkait dengan program keluarga berencana. Nah, ini merupakan contoh bagan alur pencatatan dan pelaporan sistem informasi kesehatan keluarga berencana. Berikut merupakan contoh aplikasi sistem informasi kesehatan keluarga berencana. Contohnya adalah integrasi aplikasi BKKBN. Di sini terdapat dua menu, yaitu menu pengelolaan data dan juga menu pengelolaan kepegawaian. Nah, di dalam menu pengelolaan data ini terdapat portal Kampung KB. Nah, Kampung KB ini apa? Kampung KB merupakan suatu program dari BKKBN yang berguna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas. Nah, yang kedua itu ada keluarga sejahtera. Nah, keluarga sejahtera ini di dalamnya memuat menu seperti ada BKB, BKR, PLKB garis miring IMB, BKL, PIKR garis miring M, dan UPPKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Niyati Zahra dari kelas 3B, kelompok 9. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan SIKKB di Indonesia dan juga di dunia. Nah, yang pertama adalah perkembangan SIKKB di Indonesia. Oke, pengelolaan program KB pada prinsipnya itu bertujuan untuk memantapkan dan meningkatkan jangkauan serta mutu pelayanan KB
cara efektif dan juga efisien. Nah, jadi tujuan dari pengelolaan sistem informasi KB sendiri ini agar sistem informasi keluarga berencana ini menjadi lebih efektif dan juga efisien. Walaupun pada kenyataannya tujuan dari SIKKB ini masih belum terencana dengan sebaiknya gitu. Jadi tujuan tersebut ini masih belum terwujud dengan sepenuhnya. Masih ada beberapa kendala yang sering terjadi. Contohnya tuh seperti pelayanan pendataan dan pencatatan yang lama karena masih dilakukan secara manual dan juga sulit, atau lamanya mencari data informasi histori pasien KIA dan juga KB. Kenapa di sini ada sangkut pautnya dengan KIA? Karena biasanya sistem informasi tentang keluarga berencana juga menjadi satu dengan sistem informasi kesehatan ibu dan anak. Nah, jadi di sisi lain juga perangkat teknologi informasi yang udah tersedia itu masih belum dimanfaatkan oleh beberapa instansi gitu, beberapa puskesmas ataupun fasilitas kesehatan yang ada. Jadi di sini sebaiknya instansi-instansi ini sudah mulai memperdayakan dan sudah mulai memanfaatkan teknologi informasi tersebut untuk mengurangi atau meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari program keluarga berencana ini. Nah, lalu jadi sumber data kesehatan keluarga berencana ini sendiri itu biasanya berasal dari fasilitas kesehatan dan juga beberapa sumber lain yang berbasis populasi. Nah, pencatatan data rutin dilakukan oleh berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, baik layanan primer, sekunder, dan juga tersier. Jadi, sistem informasi kesehatan keluarga berencana ini biasanya itu datanya itu bisa muncul dari fasilitas pelayanan kesehatan baik primer, sekunder maupun tersier. Nah, sedangkan pencatatan data populasi umumnya melalui survei yang dilakukan berkala. Nah, lalu untuk pencatatan informasi tentang sistem informasi kesehatan keluarga berencana ini sendiri itu masih sama seperti yang sebelumnya kita pelajari. Biasanya itu ada di SIMPUS atau juga di SIM-RS atau sistem informasi rumah sakit. Jadi berbagai program kesehatan itu telah menggunakan sistem informasi yang sangat spesifik. Nah, contoh untuk sistem informasi KB itu ada yang namanya Kartini atau program kesehatan ibu dan anak, yang di program itu juga mencakup pelayanan keluarga berencana. Terus di SIMPUS atau di SIM-RS ini juga ada yang namanya e-awareness atau SITT. Nah, yang sudah kemarin kita pelajari, atau sistem informasi tuberkulosis. Lalu ada juga yang namanya SIHA atau sistem informasi HIV/AIDS yang mungkin nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, sebuah data idealnya itu dikumpulkan dari berbagai sumber tersebut, dapat diintegrasi dalam suatu data repository tertentu dan bank data kesehatan agar dapat dianalisis sesuai kebutuhan. Nah, untuk sistem informasi kesehatan KB sendiri, kita bisa contoh di daerah Yogyakarta. Jadi di daerah Yogyakarta itu dalam rangka mendukung sistem pencatatan dan pelaporan untuk kegiatan upaya kesehatan masyarakat, khususnya dalam bidang KB itu ada aplikasi yang disebut Kartini. Nah, Kartini ini apa sih? Kartini ini adalah sistem informasi yang digunakan untuk membantu pencatatan dan pelaporan program kesehatan ibu dan anak dan juga keluarga berencana atau KB. Jadi,
Kalau di Yogyakarta ini ada sistem informasi yang namanya Kartini. Nah, di sini tuh dia itu sistem informasi tentang keluarga berencana ini ada di dalam pelaporan itu ada di dalam program Kartini ini. Nah, jadi fasilitas teknologi yang dibuat untuk sistem sistem informasi Kartini ini bisa dilihat di tabel, ada software Kartini, jadi nama aplikasinya, lalu dia itu tipenya pencatatan dan pelaporan, itu penggunanya itu puskesmas, kabupaten kota, dan juga provinsi. Jadi fasilitas teknologi untuk mekanisme recording, pelaporan, reporting, serta komunikasi dan informasi elektronik. Fasilitas teknologi informasi diprioritaskan agar implementasinya tepat sasaran serta dilakukan setahap demi setahap secara terus-menerus mengikuti siklus hidup sistem informasi itu sendiri. Nah, selanjutnya ini ada perkembangan SIKKB di dunia. Nah, untuk SIKKB sendiri di dunia, kalau saya sendiri masih belum mendapatkan, maksudnya masih belum menemukan informasi secara validnya tentang sistem informasi KB sendiri itu, tapi yang di sini yang saya dapat adalah adanya yang namanya HDD atau Health Data Dictionary. Jadi beberapa negara seperti Australia, Malaysia, Pakistan, Filipina, Indonesia juga sudah mengambil langkah dengan membuat HDD ini. Jadi HDD ini atau Health Data Dictionary ini adalah suatu set informasi yang menjelaskan jenis data yang dikumpulkan dalam database, format, struktur, dan cara bagaimana data digunakan. Jadi seperti kayak kumpulan sistem informasi tentang data-data kesehatan itu sendiri. Jadi sistem data baik tentang keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak, ataupun tentang kesehatan lainnya itu dikumpulkan dalam Health Data Dictionary ini gitu. Jadi sebagaimana kamus data kesehatan lainnya, kamus data perlu dikembangkan dan dipelihara untuk mengakomodasi transaksi elektronik lainnya seperti rekam medik elektronik, registrasi penyakit, pelaporan rutin, dan bridging antara sistem informasi. Gitu, teman-teman. Ya, mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.